Yang kayak begitu tuh paling luar biasa. Salah satu amalan rezekinya luas, tanpa wirid-wirid, itu jangan pakai wirid. Orang pengen rezekinya luas, enggak pakai wirid. Itu Nabi bilang, mendatangkan rizki banyak. Iya, baik. Kalau hukum wudhu kan dijelaskan kemarinnya ada 5. Ada wudhu tuh wudhu wajib, kayak wudhu mau sholat. Ada wudhu tuh wudhu sunat, kayak wudhu tajdid. Gitu, tajdid tuh memperbaharui wudhu. Ibu dohor belum batal, datang asar wudhu lagi. Itu namanya hukum wudhunya sunat. Begitu. Kayak begitu hukumnya gitu. Wudhu tuh ada wudhu makruh, begitu tajdid belum dipakai sholat. Ibu habis wudhu belum sholat, wudhu lagi. Mana jarang ngisi kotak amal masjid lagi, boros, makruh. Jadi kalau wudhu tuh kalau belum dipakai sholat jangan wudhu lagi. Kalau belum batal, gitu. Kalau udah dipakai sholat apa kek? Baru sunat wudhu lagi. Seperti ibu maghrib. Kan kalau mau diceritain, ganjaran yang paling gedenya ganjaran, kalau ibu pengen nyari ganjaran dan pengen kayak kakek nenek kita, subur berkah, maghrib tuh sebetulnya antara maghrib dan isya tuh enaknya ibu duduk di sejadah. Duduk di sejadah, begitu. Nah, seperti kita habis sholat maghrib, ibu di rumah maghrib, terus bandia maghrib, habis bandia maghrib ibu umpamanya kan udah sholat maghrib, bandia maghrib, ibu pengen awabin, sholat awabin, kan udah dipakai tuh wudhunya, sunat wudhu lagi, tuh namanya tajdid wudhu. Udah kita awabin membaca Quran atau baca ratib, baca apa, mau sholat isya belum batal, wudhu lagi. Itu namanya tajdid wudhu, memperbaharuinya. Begitu. Dari mana ini? Qurannya kalau mau, makanya kalau nggak pakai hadis bakal jadi repot. Karena surat Al-Maidah itu ayat 6 bisa dilihat. Idza qumtum ila sholati, bila Anda mau sholat wudhu. Kan bila Anda mau sholat wudhu, bila Anda mau sholat wudhu, bila Anda mau sholat wudhu. Padahal enggak begitu. Maksud ayat itu bila Anda mau sholat dan tidak punya wudhu, maka wudhu dulu. Tapi bila Anda mau sholat masih punya wudhu, wudhu laginya enggak wajib, sunat, gitu, gitu. Iya, baik, gitu. Boleh, boleh. Menggantung. Boleh apa enggak ya kita wudhu terus gitu? Oh, menjaga Baik. Mungkin maksudnya adalah mendawamkan wudhu. Iya, maksudnya mungkin dari menggantung. Kami kurang paham dengan bahasa menggantung gitu. Artinya mendawamkan wudhu. Inilah salah satu amalan. Mohon maaf bisa ditanya, tahu Titik Puspa? Kenapa dia awet tua? Ya awet muda kan nggak ada. Begitu. Kenapa dia begitu? Padahal nggak pakai makeup, nggak pakai apa? Itulah dawam wudhu. Apa itu dawam wudhu? Menjaga wudhu. Banakala batal wudhu. Batal wudhu lagi. Batal wudhu lagi. Itu jaga wudhu. Yang kayak begitu tuh paling luar biasa. Salah satu amalan rezekinya luas, tanpa wirid-wirid, itu jaga wudhu. Enggak pakai wirid. Orang pengen rezekinya luas, enggak pakai wirid. Itu Nabi bilang,
Dawamul wudu yajlibur rizq. Mendawamkan wudu tuh mendatangkan rizki banyak. Iya, jadi kalau manakala mohon maaf kentut begitu, buru-buru wudu, tuh namanya jaga wudu. Jaga wudu. Dawam tuh, kan ada dokter di bawah tuh, dokter dawam mursyid. Dawam tuh maknanya continue, mengkontinyukan wudu, tiada batal. Artinya bukan nggak batal, nggak bongbong angin dong, bukan, setiap batal wudu. Ibu habis wudu, lakinya nyolek, wudu lagi, baru selesai lagi dicolek lagi, wudu lagi. Walaupun nggak sholat ya. Iya, namanya dawam wudu tuh sehari-hari jaga wudu, enggak pernah batal. Kemana aja nggak batal. Ini faedahnya kalau mau didongengin, di antara faedahnya, kalau mohon maaf ibu kecelakaan, ini kan kita wal'iyadzubillah ndak bakal ngalamin patah tulang, rusak badannya, begitu. Ibu tahu dosen UI namanya Dr. Yasin, dosen UI, mungkin di berita banyak. Dosen UI, teman kita yang pegang RTQ TV, Dr. Sardi, temannya, sama-sama hafal Quran, anak Bima, suka ngimamin tuh di masjid belakang Bluebird tuh, dekat dengan Pak Syahril tuh, Syahril. Yasin tuh pernah ada di Depok tuh, mobil keseret tabrak kereta. Orangnya nggak apa-apa, mobilnya hancur remuk, masih hidup orangnya. Ada mungkin berapa bulan. Ibu bisa tulis, googling lah, kalau belakangan kan udah banyak bisa orang. Itu Pak ya Ustadz Yasin namanya, Yasin, dosen UI. Itu mobil keseret berapa meter itu sama kereta, hancur, orangnya nggak apa-apa misalnya, nggak apa-apa. Itu faedah jaga wudhu, bukan juga maknanya kita biar kecelakaan, bukan. Andai terjadi begitu, ibu nggak ngalamin patah tulang, nggak ngalamin ini, kan repot. Itu begitu. Banyak, mohon maaf kalau kami contoh banyak. Ada namanya Pak Supri, dari Serang menuju Bandung di tol Jagorawi, dulu belum ada Cipularang, Cikampek ini tol. Maka kemudian itu mobilnya ngeguling di tol. Ini mah 80-an kasusnya gitu, guling berkali-kali, nggak apa-apa orangnya gitu, hanya mohon maaf di bengkak-bengkak ya ada, namanya karena gesekan besi, tapi nggak ada apa aja, dipegang semuanya. Itulah faedahnya jaga wudhu. Begitu kan, sama datengin rezeki. Kalau pada tulang segala macam kan duitnya banyak hilangnya, ya kan. Artinya ini kan logika-logika, tapi ini fakta-fakta dan masih banyak contoh-contohnya. Jaga wudhu, begitu. Kalau ibu jaga wudhu, naik angkot aja ada orang nih, punya wudhu, itu bisa begitu. Tuh jaga wudhu, itu begitu. Namanya disebut dawam wudhu, mengkontinyukan wudhu, tidak batal-batal. Begitu. Kalau ada riwayat orang wudhu isya buat sholat subuh, semacam Abu Hanifah, itu maknanya tidurnya duduk. Habis sholat isya tidurnya duduk. Kalau tidurnya duduk, wudhunya nggak batal. Gitu, duduk. Begitu. Itu begitu maknanya. Jadi dawam wudhu itu bagus. Amal yang mulia. Sama-sama. Wallah. Iya, baik. Waalaikumsalam. Iya. Baik. Bagaimana hukum ziarah kubur bagi wanita? Hukum ziarah kubur bagi wanita dilihat. Bila kubur itu adalah kubur Nabi, sunat dia.
bila kubur itu kubur aulia.